Itu poin tauhidnya. Libatkan Allah selalu. Kenapa kita sebelum aktivitas selalu berdoa? Sebelum keluar rumah, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum biologis. Berdoa agar kita libatkan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai baru kita bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan dalam Islam cukup banyak. Tapi kita akan mulai dengan sebab pertama dan ini yang paling dasar sekali. Kapan Bapak Ibu sudah kuat di sini, maka pasti yang lainnya akan lebih gampang, lebih mudah. Dan inilah sebabnya ya, para nabi-nabi diutus. Sebabnya juga kitab-kitab diturunkan. Bahkan ditentukannya mana kafir dan beriman karena sebab yang pertama ini, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makna mentauhidkan adalah bagaimana sosok muslim dan muslimah menanamkan dan meyakini dalam hatinya, merenungi dengan fikirannya dan mengaplikasikan dengan anggota tubuhnya kalau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang dia bisa jangkau dengan mata kepalanya di langit sana dan tidak bisa dijangkau, yang dia bisa jangkau dengan mata kepalanya di muka bumi ini dan tidak bisa dijangkau, yang bisa dijangkau di kedalaman lautan misalnya, atau di dalam bumi yang tidak bisa dijangkau. Semuanya kembali kepada satu kata dasar, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan, yang mematikan, memberi rezeki, bahkan menghukum dan memusnahkan kecuali Allah. Ini hal dasar. Teman-teman fahami baik-baik. Selama 13 tahun Nabi SAW di Mekah ini belum ada perintah jihad, belum ada perintah puasa Ramadan, belum ada perintah haji untuk kaum muslimin, walaupun pada saat itu sudah ada pelaksanaan haji oleh orang-orang musyrik Mekah yang mereka campur adukan antara perintah syariat Nabi Ibrahim dengan kesyirikan mereka. Perintah sholat saja, Isra dan Mi'raj terjadi di tahun 10 dari masa kenabian. Lalu apa yang didakwakan oleh Nabi SAW selama 10 tahun atau 13 tahun di Mekah itu? Tauhid. Penanaman tentang bagaimana manusia menyadari mereka ini makhluk dan ada pencipta yang mengatur seluruh alam semesta ini, mengatur kehidupan dia, menciptakan dia dan perbuatan-perbuatannya semuanya, dan bagaimana dia tunduk dan patuh kepada pencipta yang satu itu. Nah, ini masalah tauhid. Mungkin teman-teman bilang, kami sudah yakin Ustaz kalau Tuhan kami Allah. Masalahnya dalam realisasi dalam kehidupan kita tidak seperti itu. Terbukti pada saat nikmat ada masih jarang orang berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang banyak di antara manusia, dia mau bersyukur kepada Allah kalau yang dia anggap di depan mata dia adalah nikmat bagi dia. Kapan dia tidak anggap itu nikmat, dia tidak bersyukur. Padahal sebenarnya nikmat Allah besar sekali. Contoh misal, berapa banyak orang yang mengurung nikmat itu pada uang saja. Sehingga kalau ada uang baru dia anggap dia mendapatkan nikmat, barulah dia bersyukur mengatakan alhamdulillah. Dia lupa oksigen yang dia hirup adalah nikmat, cahaya yang ditangkap oleh matanya adalah nikmat, telinganya bisa mendengar suara kayak sekarang Bapak Ibu dengarkan saya, sebuah nikmat ya. Lisan kita masih bisa berfungsi, bibir kita juga mengucap dan mengecap, ini semuanya adalah nikmat. Tangan kita dan seluruh anggota tubuh kita masih bisa berfungsi adalah nikmat. Kemaluan kaki, tangan dan segala macam, ini nikmat Allah yang melimpah. Dan ini tiap hari kita gunakan sebagai sebuah fasilitas yang kita jarang sekali syukuri. Terbukti berapa banyak orang yang gunakan anggota tubuhnya pada kemaksiatan kepada Allah. Padahal Allah berikan dia nikmat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak pantas seorang hamba itu diberikan nikmat oleh Allah lalu dia gunakan dalam dosa. Tentu saja semoga Allah maafkan kalau pernah terjadi. Tetapi harusnya seseorang itu memahami poin-poin seperti ini. Di antaranya penanaman tauhid itu pada realisasi kehidupan. Jadi bukan hanya mengatakan, oh ya saya yakin ada Tuhan Allah. Baik, dalam realisasi dilakukanlah itu. Berapa banyak orang yang pada saat datang ujian, mereka tidak kembali kepada Tuhannya. Yang ada keluh kesah. Semuanya dikembalikan kepada manusia di hadapan mata dia. Sama si fulan berkeluh, sama si fulan berkeluh, semuanya manusia mengetahui permasalahan dia. Orang-orang sekitarnya semua mengetahui. Bahkan ada orang, subhanallah, maaf ini bahasa saya supaya mudah difahami, kalau dia jalan seperti dia sudah tidak berbusana lagi karena semua masalah dia orang tahu, karena dia berkeluh kesah sama manusia.
Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang masalah kekuatan tauhid ini? Kata beliau SAW, mintalah kepada Tuhan kalian walaupun sampai kebutuhan tali sendal kalian. Berapa banyak orang di antara kita tidak menetapkan tauhid ini dalam kehidupannya? Kenapa tidak minta kepada Allah dan tanamkan tauhid itu pada saat kita sedang ingin ke satu supermarket misalnya atau ke satu toko pakaian beli pakaian, minta dulu kepada Allah agar Allah mudahkan mendapatkannya. Ini menghubungkan antara kebutuhan kita dunia dengan masalah tauhidnya. Nabi SAW dipastikan, dijanjikan kemenangan dalam setiap peperangan beliau, tapi beliau tetap memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemenangan karena ingin menghubungkan antara perbuatannya dengan tauhid itu. Nah, ini yang kita ingin sentuh dari sisi bagaimana kepekaan kita terhadap keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang meyakini Tuhannya ada Allah, tetapi mereka pada saat jalan sendiri masih ketakutan dengan syaitan. Ya. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam banyak ayat kalau syaitan itu adalah musuh kalian, syaitan itu lemah, jangan takut kepada mereka, jangan tunduk kepada mereka. Selalu saja begitu. Tapi masih ada orang yang karena tauhidnya lemah, apalagi yang sering nonton film-film horor misalnya, sehingga dia takut sendiri. Dan kasusnya seperti masyarakat penduduk Mekah ini. Kalau Bapak Ibu tahu sebab turunnya surah Jin, itu karena penduduk Mekah ini, mereka punya satu tradisi sebelum masuk Islam tentunya. Yaitu kalau mereka lagi lakukan perjalanan ke satu kota yang lain atau negeri lain selain Mekah, kalau lagi istirahat di satu lembah, maka pemimpin kafilahnya mengumpulkan bekal-bekal makanan mereka ataupun apa yang bisa disumbangkan oleh semua yang ikut dalam rombongan kayak kita sekarang grup berangkat misalnya. Nah, mereka itu dulu pakai kafilah, pakai unta jalan gitu kan. Kalau malam sebelum tidur, pemimpin kafilah minta kumpulin bekal-bekal mereka lalu mengatakan, ya, kumpulkanlah supaya kita tidak diganggu oleh penjaga lembah ini. Kemudian mereka, si pemimpin kafilah datang ke tengah-tengah lembah lalu berkata, wahai penjaga lembah, ya, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Jin, di antara potongan ayatnya, fazaduhum rahaqa. Maka syaitan-syaitan yang ada di sekitar lembah itu makin mengerjai mereka. Harusnya tidak ada apa-apa. Kalau syaitan itu besar seperti yang digambarkan oleh banyak film-film atau ya besar, menakutkan, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita bisa duduk di sini? Kita bisa makan? Kita bisa beraktivitas? Tidak bisa. Pasti setiap syaitan akan membelenggu leher kita lalu menyiksa kita. Karena mereka penjahat. Tapi syaitan itu Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Di budaya syaitan itu lemah. Syaitan cuma bisa bisikin. Kita tolak, dia nggak bisa buat apa-apa. Kemarin kita waktu mau haji, berapa banyak bisikan syaitan datang kepada kita, berangkat nggak ya, bayar nggak ya. Tapi karena kita lawan, saya harus berangkat. Syaitan nggak bisa buat apa-apa. Kalau emang dia kuat, dia akan berhentikan kita. Tapi enggak. Jadi jangan besar-besarkan syaitan, ini merusak tauhid kita. Syaitan itu lemah, terhina, nggak bisa buat apa-apa dia. Dan dalam surah Ibrahim juga digambarkan bagaimana nanti iblis itu akan berkhutbah di neraka sambil mengatakan sungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar dan aku menjanjikan kalian tapi aku menipu kalian. Saya, kata dia, aku hanya membisikkan kalian, kalian mengikuti aku, maka jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Aku tidak bisa selamatkan kalian, kalian juga tidak bisa selamatkan aku. Allah sudah bongkar nanti yang terakhir terjadi di akhirat. Begitu juga menjelaskan tentang kelemahannya. Kenapa kita rusak tauhid kita dengan ini? Berapa banyak di Indonesia masih ada tradisi tidak mau beli rumah. Kenapa? Karena di sana ada orang yang bunuh diri. Kenapa takut? Kenapa tidak beli? Ada ruh gentayangan. Pernah lihat tuh ruh gentayangan? Hah? Ada yang pernah lihat di sini? Coba jelaskan kalau memang pernah lihat. Kuburan terbuka, pocongnya keluar. Lalu kemudian datang ke rumah, ketuk-ketuk pintu. Pernah? Kan itu yang digambarkan kan? Itu perusakan tauhid yang luar biasa. Tidak ada semua itu. Siapa di antara kita yang pernah ketemu dengan keluarga yang sudah meninggal? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Orang kalau sudah meninggal selesai. Dia sudah di alam barzah. Baik dia terbunuh, dibunuh, sama saja. Sampai saya pernah jelaskan di beberapa ceramah kami, kalau ada rumah, satu rumah, orang di situ pernah dibunuh. Saya pernah lewat di Pondok Indah. Terus saya lihat ada satu rumah. Kenapa kok rumah ini kayak besar tapi nggak ada yang huni, nggak ada urus kan? Ada satu orang yang bilang sama saya, Ustaz itu rumah angker. Ya.
Kenapa angker? Pernah satu keluarga dibunuh oleh perampok, jadi nggak ada yang berani beli. Subhanallah. Ya, kalau orang punya tauhid yang benar, beli saja. Apalagi kalau dikasih harga murah. Ya. Nggak ada urusannya. Ya. Nggak ada ceritanya tuh dia akan gentayangan sana, tidak ada. Ya. Itu kebohongan semua, penipuan. Katakan saya jelaskan, lalu dari mana Ustaz suara yang biasa saya dengar, tangisan bayi, ada suara pintu di belakang rumah, ada suara ini dan itu permainan syaitan ada di sekitar rumah itu. Karena kita takut. Coba kalau kita tidak takut, tidak akan ada masalah sebenarnya. Permasalahannya rasa takut itu. Begitu juga dengan rumah, kalau tadi itu bunuh diri misalnya, orang ketakutan. Kalau satu rumah lagi dibunuh sekeluarga, juga sama. Kenapa ada rukun tayangan? Padahal sebenarnya yang pertama, kalau bunuh diri itu dosa besar. Kemungkinan besar pelakunya sudah disiksa di kuburan. Tidak ada lagi dia gentayangan ganggu orang. Ya. Kalau orang yang dibunuh sekeluarga, mati syahid kalau dia muslim. Dia bahagia di kuburannya. Nggak ada urusannya keluar ganggu orang gitu. Itu contoh gitu kan. Berapa banyak orang yang selalu disebarkan isu begitu. Kalau lewat di jembatan ini malam-malam akan ada ini, akan ada itu. Padahal semua tidak ada. Nah, kapan kita besar-besarkan itu dan kita rusak tauhid kita, syaitan akan bisa menguasai orang-orang tersebut. Bapak Ibu kalau lewat di sebuah rumah, pagarnya 10 meter. Kemudian di situ pernah misalnya ada orang bunuh diri, kita lewat, syaitan itu akan kumpul dan membisikkan kita. Itu yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak. Misalnya kita bayangin dan kita takut, maka syaitan bisa menjelma seperti yang kita lihat. Karena kita ketakutan. Nah, takutnya kepada dia. Kalau kita tanya kepada teman di sebelah kita, apakah mau lihat? Dia bilang tidak, karena dia tidak takut. Selama orang tidak takut, tidak ada masalah. Kuburan itu cuma dua keadaannya. Taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Begitu penyampaian Nabi SAW. Kalau orang beriman, maka kuburannya akan jadi taman dari taman surga. Dan tidak ada urusannya dengan orang yang ada di atasnya. Dia tidak akan keluar menyampaikan ini enak loh kuburan saya. Enggak. Orang juga yang disiksa di kuburan tidak akan keluar dan menceritakan oh siksaan saya begini. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis, kalau orang itu kafir, maka Allah akan utus, karena dia ditanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa gitu, dia tidak bisa jawab. Allah akan utus kepadanya malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan, yang membawa sebuah besi. Kalau besi itu di seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkannya, mereka tidak akan mampu. Dan dihantamkan ke kepala orang ini sampai dia hancur. Kemudian dia utuhkan lagi, begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Ini kondisinya orang yang sedang disiksa di kuburan gitu ya. Maka kata Nabi SAW, kalau cambukan malaikat itu, cambukan malaikat tersebut didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Karena kalau jin dan manusia mendengarkan, mereka akan meninggal seketika. Memang Allah tutupin buat kita. Jadi nggak usah lewat kuburan ketakutan, kenapa? Khawatir ini, khawatir itu. Kenapa orang yang maksiat pacaran di kuburan tidak takut? Nah, kenapa justru orang yang baik-baik ketakutan gitu? Ini cukup aneh ini ya. Ini contoh saja, realisasi ini cukup banyak contohnya dalam kehidupan kita. Tapi seperti itulah, banyak orang yang merusak tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau lagi ujian-ujian datang tuh biasanya. Justru sebenarnya ulama mengatakan ujian itu kalau datang, Allah datangkan justru bentuk kasih sayang agar kita mendekatkan diri kepadanya. Berapa banyak di antara kita tidak bisa meneteskan air mata kecuali dengan datangnya ujian tersebut. Ya mungkin kalau sudah selesai tidak bisa kita meneteskan air mata lagi. Ya, contohnya. Nah ini realisasi dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang mengatakan saya sudah tahu Allah, saya coba mentauhidkan Allah, tapi pendapatannya masih haram. Kenapa nggak ditinggalin? Ragu. Berarti tauhidnya masih terganggu. Kalau orang betul-betul mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan ada keraguan. Haram ditinggalkan, halal dinikmati. Selesai. Dan sering saya sampaikan di pengajian teman-teman sekalian, kalau yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Melimpah. Yang haram itu sedikit, Allah datangkan hanya sebagai ujian saja. Tubuh kita butuh nutrisi misalnya, butuh protein hewani misalnya. Allah jadikan seperti itu. Kita butuh makan daging. Dan di saat dimasak yang enak, mungkin kita tertarik untuk makan misalnya. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kita, ya, tubuh kita, otot kita ini butuh protein misalnya, dan kita butuh makan daging, Allah mengharamkan sebagian kecil. Contoh misalnya Allah haramkan babi. Tapi kan tubuh kita butuh. Maka Allah halalkan banyak sekali gantinya. Sapi, kambing, ayam, kelinci. Semua hewan air halal.
Berarti babi diharamkan hanya sebagai ujian saja. Diuji apakah orang ini patuh atau tidak gitu. Tapi gantinya banyak. Di saat kita butuh air, bahkan lebih dari 80% tubuh kita cairan. Sebagaimana sudah kita tahu sekarang, Allah haramkan khamr, minuman memabukkan tidak boleh. Tapi Allah halalkan yang lain, kan air putih, susu, madu, sirup, banyak gitu. Di saat Allah jadikan populasi manusia melalui interaksi biologis, maka Allah jelaskan yang boleh dengan akad nikah, yang tidak boleh dengan zina. Dan Allah mudahkan pernikahan itu untuk dijalankan sehingga terlampiaskanlah dengan cara yang benar misalnya. Jadi Allah SWT datangkan hal-hal yang haram itu hanya sebagai ujian dan itu kecil. Lalu untuk apa kita terjerumus sementara memang ada solusinya? Kalau Allah berikan kepada kita kebutuhan terhadap daging misalnya, tapi semua daging Allah haramkan, nah di situ mungkin orang wajar terjerumus. Tapi ini tidak, gitu kan? Nah ini contoh realisasi tentang masalah tauhid tersebut, ya. Berapa banyak orang begitu. Akhirnya di negara kita cukup banyak kan orang kalau lagi bermasalah larinya malah ke dukun, larinya malah ke syaitan, ya. Bertapa, minta ini, minta itu, ya. Seakan-akan memang tidak bertauhid kepada Allah. Orang kalau bertauhid kepada Allah sangat yakin dari kita sebelum lahir sampai kita meninggal semua rezeki kita sudah ditentukan. Bahkan kata Nabi SAW, tidak akan wafat satu jiwa kecuali semua rezeki yang dicatatkan sudah sampai kepadanya. Kalau rezeki itu sudah dicatatkan sepotong roti pun, kita tidak akan meninggal sampai itu masuk ke mulut kita. Gak mungkin, itu dalam hadis sudah jelaskan masalah itu. Makanya Ibnu Qayyim Hasan Basri rahimahullah mengatakan, saya selalu senang dan tenang dalam hidup ini karena saya tahu rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Banyak orang rusak akidahnya kan, tauhidnya. Dia masuk dalam satu proyek, dia nggak dapat misalnya. Oh ini berarti ambil jatah saya. Dari mana jatah? Saya pernah ditanya oleh seorang pengusaha di Surabaya. Beliau masih muda gitu. Ustaz, bagaimana memahami keadilan Allah? Saya punya beberapa orang teman, 7 atau 8 orang teman-teman. Kami masuk sama-sama mengejar satu proyek. Teman-teman saya semua dapat kecuali saya tidak. Padahal saya lihat dari sisi ibadah saya lebih baik dari mereka. Bagaimana caranya supaya saya tenang ini? Karena ada di antara teman-teman yang dapat itu tidak sholat, yang gini, dan saya jaga sholat. Kenapa bukan saya yang dikasih? Maksudnya dia ingin jawabannya supaya dia tenang. Saya jawab sederhana. Saya bilang belum rezeki Anda. Kita berikhtiar iya, tapi kalau belum rezeki tidak akan sampai kepada kita. Kalau sudah rezeki biar kita dulu di tempat kita akan datang. Bukan kita pernah alami masuk ke restoran lalu tiba-tiba ditraktir oleh orang padahal kita sudah niat bayar? Ada saja. Lagi duduk di rumah tiba-tiba ada yang kirim makanan. Kan gitu. Ada saja. Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentukan. Kalau orang baik akidahnya tidak ada keraguan sama sekali. Dia akan tenang hidupnya. Nah ini masalah tauhid. Ini sebab kebahagiaan yang pertama. Kalau orang tahu dia punya Tuhan, tempat dia bergantung. Teman-teman gini cara memahami lebih jauh. Kalau seandainya ada seorang raja, pemimpin di satu wilayah, dan kita punya hajat dengan dia. Misal, anggaplah tempat tertinggi raja atau presiden misal. Lalu kemudian presiden ini mengatakan apa saja yang mau disampaikan silakan datang kepada saya jam 3 subuh misalnya. Jalan kaki, pakai baju ini, saya yakin kita akan penuhi semua itu. Itu pun dengan prosedur yang mungkin tidak mudah gitu. Tapi karena kita pikir, oh ini kebutuhan saya akan dipenuhi. Mungkin pembebasan tanah, mungkin pekerjaan, mungkin jabatan dan segala macam misal contoh. Nah ini orang yang masih lemah tauhidnya mungkin seperti itu. Orang yang kuat tauhidnya kepada Allah SWT berbeda sekali. Dia akan memohon kepada Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala, yang nanti Allah akan tundukkan orang-orang itu dengan caranya. Saya berbagi sebuah kisah. Ada kisah klasik di masa dulu. Seorang yang miskin tapi soleh. Begitu dinukil kisahnya dan tidak disebutkan namanya dalam kisah ini. Dia punya pendapatan harian. Pendapatan harian. Setiap kali dia setiap hari dia keluar cari rezeki, apa yang dia dapat hari itu dia makan sama istri dan anaknya. Satu hari dia pulang ke rumahnya sudah malam, dan di masa itu tidak seperti kita. Kita kan kalau malam sekarang kena Masya Allah, Allah berikan kita nikmat listrik ini, jadi penerangan luar biasa, bahkan bisa 24 jam kayak kota Mekah ini 24 jam hidup terus gitu kan. Kalau masa dulu orang kalau sudah tiba maghrib semua aktivitas sudah berhenti karena gelap, orang pakai obor gitu kan. Gelap, sedikit sekali yang beraktivitas. Ringkas cerita dia pulang maghrib ke rumahnya, istrinya tanya, apa hari ini ada rezeki buat kita? Dia bilang, saya hari ini sudah ikhtiar tapi belum dapat sama sekali.
Kata istri, tapi saya sama anak-anak belum makan seharian. Kata suaminya, saya juga sama, belum dapat. Tapi saya coba, setelah istirahat sejenak saya akan keluar. Dia istirahat malam, pada saat itu awal malam, sulit sekali untuk cari pekerjaan atau minta-minta sama orang semua sudah tidur. Lepas isya zaman dulu tuh orang sudah tidur. Maka dia keluar dari rumahnya, tidak tahu harus kemana. Setelah dia jalan sekian jauh dari rumahnya, dia ingat ada masjid di perkampungannya. Dia tidak tahu harus kemana, dia masuk ke masjid. Dia wudhu, kemudian dia sholat. Mulailah dia berdoa dengan Tuhannya pada saat itu, bermunajat antara dia dengan Tuhannya, sampaikan hajat-hajatnya, semua ditumpahkan. Subhanallah, di malam itu terjadi sebuah kejadian. Dalam kisah yang dikatakan, raja yang berkuasa di lokasi itu tidak bisa tidur gelisah. Tiba-tiba ingat kematian, tiba-tiba khawatir sekali. Dan dia pada malam itu tergerak hatinya untuk bersedekah. Lalu dia mengambil kantong-kantong yang berisikan dinar emas cukup banyak. Dia keluar sambil dia mengatakan, si raja ini mengatakan, ya Allah, agar hatiku bisa tenang dan aku juga bisa selamat dari siksamu, kalau aku punya dosa, aku ingin bersedekah dengan harta-harta ini. Tunjukkanlah orang yang paling tepat. Raja ini naik ke atas kudanya, kemudian tidak ada pengawal di malam hari. Dia mengatakan, saya juga akan membiarkan tali kekangan kuda ini agar terarahkan seperti yang engkau inginkan ya Allah. Ini bukan tentunya pasrah ya, tapi dia sambil mengontrol tentunya. Tiba-tiba kuda itu jalan dari istananya menuju ke masjid yang tadi ada orang miskin itu. Begitu masuk ke masjid, kudanya berhenti, dia bersangka baik dengan tuannya, dia turun dari kuda itu, dia masuk ke dalam masjid. Apa pesan Allah? Kenapa saya disampaikan ke masjid ini? Dia masuk, kemudian dia dengar ada orang yang berdoa di situ. Tadi orang miskin itu. Dia pun masuk mendekat, lalu dia dengar doanya. Ternyata orang ini bilang, ya Allah, sesungguhnya aku dan keluargaku sebagaimana engkau tahu belum makan hari ini. Berikanlah rezeki kepada kami. Aku tidak tahu harus minta kemana lagi. Semua orang sudah istirahat malam ini dan engkau ya tidak membolehkan buat kami memohon atau mengemis pada orang-orang lain. Karena dalam Islam tidak boleh mengemis kecuali dalam keadaan darurat sekali ya. Kita harus punya kemuliaan jiwa gitu. Bekerja dan ambil imbalannya. Maka si raja ini mendengar. Setelah orang itu selesai berdoa, dia mengatakan, saya sudah mendengar doamu tadi. Dan saya raja yang berkuasa di sini. Hati saya gelisah malam ini dan saya niat untuk bersedekah. Saya juga mohon kepada Allah agar diantarkan kepada orang yang tepat. Setelah saya dengar doamu, kamu orang yang paling tepat. Saya pun dipertemukan dengan Allah denganmu di rumahnya. Maka ambillah harta ini atau terimalah harta ini sedekah di jalan Allah, dan kalau kau punya hajat apapun karena Allah yang pertemukan kita di sini, maka datang ke istana saya. Orang miskin ini, perhatikan ini yang jadi saksi bahasan kita, ini yang kita ingin garis bawahi. Dia mengatakan, wahai raja, kalaupun saya punya hajat lagi, saya tidak akan datang kepada anda, tapi saya akan datang kepada raja yang sebenarnya yang telah menggerakkan anda datang kepada saya. Itu poin tauhidnya. Libatkan Allah selalu. Kenapa kita sebelum aktivitas selalu berdoa, sebelum keluar rumah, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum biologis, berdoa agar kita libatkan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai baru kita bersyukur. Banyak orang subhanallah selalu ikhtiarnya cuma di sekitar dia saja, di kalangan manusia. Dia tidak libatkan Tuhannya. Sakit, mohon maaf teman-teman dokter, bukan bahas masalah ikhtiar berobat, ke dalam Islam itu dibolehkan. Tapi banyak orang begitu sakit, dia tidak mulai dengan doa dulu, introspeksi dulu dirinya, kemudian baru ikhtiar berobat. Enggak, dokter dulu. Setelah mentok 30 dokter nggak ada yang bisa obatin, baru sholat malam. Baru nangis minta sama Allah. Kenapa? Allah yang nomor 30. Kenapa enggak berdoa dulu, ya Allah sebagaimana engkau ujikan aku penyakit ini, maka mudahkan hambamu untuk sembuh. Nanti Allah akan datangkan dokter yang cocok, resep yang cocok, sembuh kok. Masalahnya kita menjadikan Allah nomor kesekian. Mana tauhidnya? Kalau sudah faham masalah tauhid, pasti tidak seperti itu. Dan sekian banyak contoh dalam kehidupan kita. Jadi sebab asas kebahagiaan yang luar biasa adalah ini. Makanya pernah datang seseorang sahabat kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku penjelasan ringkas, ringan, mudah difahami, dan dia adalah asas semuanya. Udah saya jadi faham apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya harus melangkah selama kehidupan di muka bumi. Itu makna hadisnya kurang lebih. Maka kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah thumma istaqim. Itu aja. Ikrarkan dengan lisanmu, renungi dengan fikiranmu dan yakini dengan hatimu Tuhanku Allah, lalu istiqamalah. Yang dia halalkan, nikmati. Yang dia perintahkan, kerjakan. Yang dia larang, jauhi. Selesai. Itu konsep dasarnya. Itu pondasi dasarnya.
maka selalu berkeluh kesah, selalu bersyukur, selalu memohon, berlindung, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu asasnya. Katakanlah hai Muhammad, dan kita juga umat Islam disuruh mengucapkan itu. Kehidupanku, matiku, ya, ibadahku, sembelihanku, semua untuk Allah Tuhan alam semesta. Jadi makin datangnya kemudahan dari Allah SWT itu tergantung daripada kuatnya tauhid seseorang. Makin kuat tauhid kita kepada Allah SWT, jadi selalu mengembalikan perkara kita kepada Allah, dan juga mengembalikan, ya, atau memohon, melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita, maka makin mudah segala urusan kita. Maka tentu akan datang kebahagiaan tersebut.